Adik-adik sekalian, hari ini kita bersuka cita. Tahu karena apa adik-adik? Karena hari ini Tuhan memberi kita kesempatan untuk beribadah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, mari kita persiapkan satu, Alkitab. Kedua, persembahan. Yang utama adik-adik harus persiapkan adalah, ada yang tahu? Yang utama adik-adik harus persiapkan adalah hati kita. Mari adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mempersiapkan diri kita masing-masing. Kita berdoa dalam hati kita. Kita berdoa masing-masing dalam hati kita. Berdoanya dimulai. Amin. Adik-adik sekalian, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus,
dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah titah Tuhan yang diambil dari titah keempat. Ingatlah dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian titah Tuhan. Marilah kita berdoa untuk melakukan titah Tuhan yang baru kita dengar. Kita berdoa. Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Anak-anak sekolah minggu, silakan duduk kembali, kita bernyanyi. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan ayat bulanan, kita bernyanyi dahulu. Adapun ayat bulanan untuk bulan Juni adalah 1 Korintus 13 ayat 5. Amang membacakan untuk kita semua. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Membacakan sekali lagi. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Baiklah adik-adik, sebelum kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, kita angkat pujian kita yang terambil dari Kidung Jemaat nomor 403, bait pertama dan bait yang kedua. Musik Bang. Segar dari
mengucapkan pengakuan iman rasuli kita, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak, silakan duduk kembali, kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita bernyanyi, semesta bernyanyi. Adik-adik, kembali lagi bersama Kak Anggi. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Puji dan syukur, terima kasih Bapa, kami panjatkan ke dalam kehadirat-Mu yang kudus. Bapa, terima kasih pada pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami dari tidur kami Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kami Bapa, agar boleh kami fokus mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa kami yang jauh daripada sempurna, yang boleh kami alaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan kita pada minggu hari ini terambil dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan 3. Kak Anggi ulangi ya. Firman Tuhan kita pada minggu hari ini terambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 3. Kak Anggi akan bacakan untuk kita sekalian dengan perikop Abram dipanggil Allah. Ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu
dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, adik-adik sekalian, di minggu hari ini adalah minggu ketiga setelah Trinitatis. Nah, sekali ulangi, minggu hari ini adalah minggu ketiga setelah Trinitatis. Nah, firman kita pada minggu hari ini dengan perikop Abram dipanggil Allah. Nah, adik-adik sekalian, kenapa ya Abram dipanggil Allah? Apakah Abram membuat kesalahan? Nah, ayo kita cari tahu adik-adik. Sebelum kita mencari tahu kenapa Abram dipanggil Allah, kita harus tahu dulu dari manakah Abram ini berasal? Siapakah Abram itu? Nah, Abram ini adalah masyarakat biasa sama seperti kita yang berasal dari Ur Kasdim. Nah, Abram ini dia juga mempunyai ayah, ibu, kakek, nenek, om, tante, teman-teman, sahabat, dan Abram ini adalah seorang yang sangat kaya karena dia mempunyai peternakan yang besar. Tetapi adik-adik, seperti yang tertulis di ayat yang pertama, Tuhan Yesus memerintahkan Abram, yaitu pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi adik-adik sekalian, Tuhan Yesus memerintahkan Abram untuk meninggalkan semua yang dia miliki, meninggalkan ayah, ibu, sanak saudaranya, sahabatnya, teman-temannya, semuanya untuk mengikuti perintah Tuhan. Nah, adik-adik, apakah Abram mau mengikuti perintah Tuhan? Mau tidak ya? Ayo adik-adik, mau tidak? Ya, adik-adik, Abram mau mengikuti perintah Tuhan. Dia tidak pernah menyangkal Tuhan, jadi dia pergi nih adik-adik, pergi mengikut Tuhan. Kemanapun Tuhan membawanya, dia tidak pernah menolak, dia tidak pernah bertanya, kita mau kemana Tuhan? Dia tidak pernah bertanya. Dia selalu mengikuti Tuhan. Ketika Tuhan Yesus lurus, dia ikut lurus. Ketika Tuhan Yesus belok, dia pun ikut belok. Karena apa adik-adik? Ada yang tahu nggak kenapa Abram begitu percaya mengikut Tuhan Yesus? Kenapa? Yes, betul. Karena Abram sangat percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah membawa Abram ke jalan yang tidak benar. Oleh karena itu, adik-adik yang terkasih, Abram selalu percaya, Abram selalu mengikuti perintah Tuhan kemanapun Tuhan Yesus mengarahkan Abram untuk pergi. Nah, di ayat yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan kepada Abram bahwa dia akan menjadikan Abram itu bangsa yang sangat besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Nah, adik-adik yang terkasih, Tuhan Yesus berjanji kepada Abram bahwa Abram ketika dia mengikuti perintah Tuhan Yesus, dia akan menjadi bangsa yang besar. Tetapi adik-adik yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Abram tidak pernah bertanya, tidak pernah menagih janji yang telah dikasih tahu Tuhan Yesus. Dia hanya mengikuti perintah Tuhan Yesus. Dia tidak pernah bertanya, kapan Tuhan aku akan menjadi bangsa yang besar? Di mana aku akan menjadi bangsa yang besar? Dia tidak pernah bertanya adik-adik sekalian. Dia selalu percaya, dia selalu yakin akan semua perintah Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus akan selalu membawa dia ke jalan yang benar. Nah, adik-adik yang terkasih, coba sekarang Kak Anggi mau tanya, ketika kita pergi ke sekolah minggu, itu atas inisiatif adik-adik atau karena disuruh oleh orang tuanya? Karena disuruh oleh abangnya, kakaknya? Coba Kak Anggi mau tanya nih, siapa yang pergi ke gereja karena inisiatifnya sendiri? Aku mau pergi ke gereja. Seperti itu, siapa? Angkat tangan? Iya, terima kasih ya karena sudah mau pergi sekolah minggu dengan inisiatif sendiri. Nah, adik-adik yang belum berinisiatif sendiri untuk pergi ke gereja, yang masih disuruh-suruh nih sama mama papanya, ayo pergi ke gereja, ayo
kita pergi mandi untuk kita semangat pergi sekolah minggu. Seperti itu. Nah, siapa adik-adik? Sekarang Kak Agi mau tanya nih, siapa yang semangat pergi sekolah minggu? Nah, jadi adik-adik yang terkasih, kita harus belajar dari Abram yang selalu semangat, yang tidak pernah menyangkal perintah Tuhan Yesus, yang selalu ikut dan selalu mengikuti semua perintah Tuhan Yesus. Dimanapun dan kapanpun, Abram selalu siap, seperti dia siap meninggalkan keluarganya, siap meninggalkan sahabat-sahabatnya demi mengikuti perintah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang terkasih, percayalah bahwa ketika kita rajin sekolah minggu, rajin beribadah, rajin memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita akan selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu tidak pernah tutup mata, tutup telinga, bahkan tidur. Karena Tuhan Yesus itu selalu bersama kita setiap jam, setiap menit, setiap detik, bersama kita untuk menuntun kita ke jalan yang benar. Nah, adik-adik, Abram tadi dia rela meninggalkan saudaranya, teman-temannya, bangsanya atau siapapun demi mengikuti Tuhan Yesus. Sekarang Kak Anggi mau tanya, apakah adik-adik di sini rela meninggalkan gamesnya atau permainannya atau rasa ngantuknya untuk pergi sekolah minggu? Siapa yang rela? Seperti Abram. Ayo, siapa yang rela meninggalkan semuanya demi mengikuti Tuhan Yesus? Oleh karena itu adik-adik, ayo Kak Anggi mau mengajak adik-adik untuk mengikuti perintah Tuhan Yesus dan tidak menyangkal semua perintah Tuhan Yesus. Kita harus belajar dari tokoh Abram yang selalu mengikuti perintah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang terkasih, siapa di sini yang siap menjadi tokoh Abram? Angkat tangan. Kak Anggi aja siap menjadi pelaku seperti Abram yang tidak pernah menyangkal, Abram yang selalu mengasihi, Abram yang selalu menyertai. Nah, adik-adik, ketika Abram sudah mengikuti semua perintah Tuhan Yesus, ingat, Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia akan menjadikan Abram bangsa yang besar. Nah, ketika sudah Abram mengikuti semua perintah Tuhan Yesus, Abram diberi nama Tuhan Yesus, yaitu Abraham, yang berarti apa? Bapa bagi semua orang yang percaya. Nah, adik-adik tahu lagu Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Nah, oleh karena itu seperti lagu itu, Bapak Abraham yang mempunyai banyak sekali anak-anak, banyak sekali saudara-saudara bagi orang yang percaya. Ayo adik-adik, kita percaya kepada Tuhan Yesus, selalu mengikuti perintah Tuhan Yesus. Oke adik-adik? Nah, adik-adik, untuk horong 1 dan horong 2, Kak Anggi ada tugas nih untuk horong 1 terlebih dahulu. Kak Anggi mau adik-adik horong 1 mewarnai tokoh Abram seperti ini. Nanti Kak Anggi akan kasihkan, nanti adik-adik warnai sesuai dengan warna yang adik-adik sukai. Ini Kak Anggi sudah warnai. Ini adalah warna punya Kak Anggi. Nanti adik-adik warnai, oke? Kita harus mencontoh karakter atau tokoh seperti Abram. Nah, untuk horong 2 dan horong ketiga, Kak Anggi ada tugas, yaitu ayat hafalan yang terambil dari Kejadian 12 ayat yang ketiga B. Apa isinya ya adik-adik? Kita baca ayat yang ketiga B, oke? Yang berisi, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sekali lagi, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itu untuk tugas horong 2 dan horong 3, ayat hafalannya yang terambil dari Kejadian 12 ayat 3b. Oke adik-adik, yuk kita sama-sama menjadi karakter seperti Abram yang tidak pernah menolak perintah Tuhan, Abram yang selalu mengikuti arahan Tuhan. Oke adik-adik, nah sekian firman Tuhan kita pada minggu hari ini. Kita berdoa untuk menutup firman Tuhan kita minggu ini. Puji dan syukur, terima kasih Bapa, kami panjatkan ke dalam kehadirat-Mu yang kudus. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada minggu hari ini Tuhan, yang telah menyertai kami. Bapa di sorga, Bapa yang baik, terima kasih atas setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, agar boleh kami selalu semangat melayani, selalu semangat pergi sekolah minggu Bapa, dan selalu semangat untuk
mengikuti setiap perintah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, ampuni segala dosa dan perbuatan kami Tuhan, yang kiranya Engkau boleh mengampuninya Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, ini doa kami yang jauh daripada sempurna, yang boleh kami alaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari siapkan persembahannya, angkat tangannya, kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahanku, terimalah Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 239, Bila Sopan terus melanda hidupku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan yang Maha Kuasa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan berkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kami yang bertugas pada ibadah sekolah minggu HKBP Resort Palangkaraya mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Horas, horas, horas.